memerintahkan aku membacakan surat ini kepadamu. Maka Ubay menyebut dan bertanya kepada Rasulullah, betul-betul nama saya disebut oleh Allah? Iya, melalui malaikat Jibril, nama kamu disebut. Maka Ubay bin Ka'ab menangis karena namanya disebut oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan Rasulullah diperintahkan untuk membacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Itu menunjukkan bahwa Ubay bin Ka'ab termasuk sahabat Nabi yang kemudian mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun muatannya adalah berkaitan dengan penantian orang-orang musyrik dan orang-orang ahli kitab terkait dengan kedatangan Nabi terakhir. Mereka yakin akan muncul Nabi terakhir, dan itu sudah disebutkan dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, suhuf Musa, suhuf Ibrahim. Sudah ada nama Nabi Muhammad atau Ahmad, sudah ada ciri-cirinya lengkap disebutkan di sana, dan mereka menantikan itu sehingga di awal ayat Allah sudah mengatakan, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang kafir itu yang terdiri dari ahli kitab dan orang-orang musyrik meninggalkan agamanya sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang bukti yang nyata. Siapa dia? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan kitab-kitab yang disucikan. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya ada petunjuk-petunjuk yang lurus, di dalamnya ada kitab-kitab yang lurus. Jadi mereka memang sangat menantikan seorang rasul untuk datang kepada mereka. Yang menantikan mereka, menantikan utusan terakhir itu adalah dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Kita kenal ya bahwa Mekah itu dipenuhi dengan orang-orang musyrik. Di Madinah itu banyak Yahudinya, banyak Nasraninya. Mereka sangat mengharapkan kedatangan seorang rasul. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ketika Rasul sudah diutus malah mereka tidak mau mengikuti Rasul? Ya kan? Tetap saja mereka setelah datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru mereka mengingkarinya. Mengapa itu terjadi? Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, bahwa mereka itu dengki. Faktor kedengkian itulah yang menjadi sebab mereka enggan mengikuti Rasulullah SAW. Padahal sudah jelas cirinya di bagian belakang aja tanda lahirnya, kemudian ciri-ciri rambutnya seperti apa. Ketika ditanya beberapa masalah, ada 5 masalah yang ditanyakan kepada Rasulullah, semuanya sudah lengkap, sudah cukup bukti bahwa Nabi yang ditunggu-tunggu itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja hasadan min 'indi anfusihim, dengki. Mengapa dengki? Karena walaupun ciri-ciri Nabi terakhir sudah disebutkan, namun mereka berharap yang datang itu adalah di kalangan mereka, kalangan Bani Israel. Jalurnya Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dan lahirnya di sekitar Palestina atau Mesir. Ternyata Allah mengutus Nabi terakhir dari jalur Ismail, kemudian Rasulullah SAW dari kalangan Jazirah Arab. Mereka kemudian tidak mau, ini tidak mau, tidak sesuai dengan harapan, tidak mau mengikuti Nabi ini karena bukan dari kalangan kita. Jadi hasad dan bid'ah min anfusihim. Jadi teman-teman juga harus ingat ya, dengki itu kalau sudah ada dalam diri kita, itu tidak mau mendengarkan orang lain selain panutannya saja. Terkadang kita ta'assub pada bismu buta. Kalau seandainya kita ada rasa dengki, kebaikan dari berbagai dan beberapa orang, tapi kalau kita sudah ada pandangan dengki, itu kemudian menghentikan langkah kita untuk mengikuti mereka,
musibah, senang kalau dia meninggal dunia, senang kalau dia mendapatkan kefakiran, kemiskinan. Itu namanya dengki. Jadi mari kita menghilangkan rasa dengki, karena itu merupakan sifat dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Lam yakunil ladzina kafaru, tidaklah orang-orang kafir yang terdiri dari kita, terdiri dari orang musyrik, mereka berhenti dari agama mereka sampai datang bukti nyata, yaitu seorang rasul yang membacakan kitab-kitab yang disucikan. Teman-teman harus pahami bahwa kitab yang dibacakan oleh Rasulullah, kitab suci yang disucikan oleh Allah, tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya, tidak ada campuran kebatilan dalam Al-Quran. Dalam surat Fussilat disebutkan, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid, bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada kebatilan sedikit pun, 100% benar adanya, dan kemudian timur tidak boleh kita ragu dengan Al-Quran itu sendiri, karena dia adalah kitab yang disucikan. Jangankan hurufnya, cara membacanya pun sudah tidak boleh, tidak. Dari dulu sampai saat ini masih tetap sama, tidak ada perbedaan. Di sini disebutkan Rasulullah minallah, kita pakai tidak mungkin dibaca dengan Rasulullah minallah, tidak, sama semua. Beda dengan kitab-kitab di luar Al-Quran, boleh jadi kemudian sudah bercampur, sudah berubah sesuai dengan negara masing-masing, bahkan sesuai dengan bisa jadi provinsi masing-masing. Sudah ada beda. Kalau kita tidak, di seluruh dunia sampai hari ini tidak ada sedikit pun perubahan Al-Quran dari sisi bacanya dan dari sisi tulisannya, semuanya sama, dan bahkan cara membacanya pun sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di Maroko, di Mesir, di Arab Saudi sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah sama, tidak ada sedikit pun perubahan. Maka kita harus yakin 100% Al-Quran adalah murni, benar dari sisi Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Yang kedua disebutkan di sini, mereka berpecah belah itu setelah datang seorang nabi. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Setelah datang Rasul, mereka berpecah belah. Ada yang mengatakan bukan ini, bukan itu, dan kemudian ini dia, ini itu, dan seterusnya. Masih tetap kemudian mengikuti kitab Taurat, kitab Injil, berpecah belah. Bahkan disebutkan dalam hadis ya, satastariqu ummati ila silsilatin wa sab'ina firqah, bahwa orang Yahudi akan berpecah menjadi 71 golongan, orang Nasrani akan berpecah menjadi 72 golongan, dan umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan yang akan selamat. Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, di mana aku berada dan para sahabat-sahabatku, yang sering kita disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah adalah Nabi, wal Jamaah adalah para sahabat. Ketika kita mengikuti Nabi dan para sahabat, insyaallah kita akan menjadi golongan yang selamat. Cuma jangan disalahpahami ya. Seringkali kita berpandangan, saya doang yang selamat, yang lain umat Islam malah dia ahli bidah. Itu jangan. Kita insyaallah semua Ahlus Sunnah wal Jamaah selamat, mengikuti Nabi, mengikuti Rasul, mengikuti para sahabat, dan termasuk mengikuti imam yang lengkap, yang muktabar, yang diakui. Ada pengikut Imam Malik, ada pengikut Imam Hanafi, ada pengikut Imam Syafi'i, ada pengikut Imam Ahmad. Semuanya selamat insyaallah dan masuk kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perhatikan dalam hadis ini, itu disebut dengan firqah. Firqah itu adalah sekte, bukan mazhab ya, sekte. Jadi nanti akan muncul nabi palsu, bisa jadi. Di kita aja sudah muncul nabi palsu dulu, tapi sudah ditangkap polisi. Ada Musotek, ada di Depok, ada kemudian di tukang cukur,
Tukiman, Tukini yang ada di perbatasan Cirebon, Brebes. Nah, bukan cukup mengaku-ngaku sebagai nabi. Kemudian ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada yang Rawafidhah. Itu banyak sektornya. Yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah sektor yang berkaitan dengan keyakinan, yang berkaitan dengan masalah akidah. Adapun kalau terjadi perbedaan dalam masa fikih cabang, insyaallah masih dalam bingkai Ahlussunnah wal Jamaah. Selama ada rujukannya, selama ada dalil yang menyertainya, dan insyaallah para imam mazhab itu masing-masing memiliki dalil ketika mengeluarkan fatwa, ketika mengeluarkan pendapatnya. Ada landasannya, dan cuma cara memahami dan teks hadis itulah yang berbeda-beda, tetapi tetap dalam bingkai Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita mudah-mudahan ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dijamin masuk surga. Disebut Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi, di mana aku berada dan para sahabat-sahabatku. Adapun ahli kitab akan berbeda juga 71, 72. Kemudian inilah yang disampaikan beragama yang benar seperti apa. Setelah Allah menjelaskan terkait dengan posisi Rasulullah yang dinantikan, walaupun setelah itu kemudian ahli kitab mengingkarinya karena bukan dari kalangan mereka, bukan dari golongan mereka, bukan nabi yang dinantikan asal usulnya, dan setelah itu mereka berpendapat. Nah, sekarang beragama yang benar itu Allah sebutkan dalam ayat ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Beragama yang benar ada tiga cirinya. Ada tiga tandanya. Satu, mukhlishina lahu-d-din, bahwa secara hati ini faktor hati ya, faktor hati batin, dia ikhlas semata beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita ingin beragama yang benar, pastikan bahwa semua ibadah yang kita lakukan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Baik itu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah sosial ataupun ibadah-ibadah ritual, semua motivasinya diarahkan untuk mendapatkan pujian ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baru benar. Jadi beragama yang benar, faktor pertama dan utama adalah faktor niat, faktor motivasi, faktor batin, faktor hati. Luruskan niat, luruskan hati ketika akan beribadah. Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia atau perempuan yang diimpikan, maka hijrahnya adalah seperti apa yang ada dalam niatnya. Contohnya sini, innamal a'malu binniyat. Rasul mencontohkan sama-sama hijrah ke Madinah, tetapi punya motivasi yang berbeda, maka pahalanya beda. Hasilnya beda. Ada yang berhijrah semata untuk Allah, hijrahnya diterima. Ada orang juga yang berhijrah untuk sekedar mengejar perempuan yang dicintainya atau mengejar dunia, maka kata Rasulullah, hijrahnya sesuai dengan niat. Sama-sama kita datang ke masjid, bisa jadi pahalanya beda. Ada yang pahalanya full, ada yang pahalanya setengah, ada yang pahalanya mungkin cuma 10%, tergantung pada niatnya. Jadi niat ini jangan main-main. Menentukan ibadah kita di sisi Allah, kelihatannya sama, amalnya sama, tetapi tentu nanti pahalanya berbeda sesuai dengan niatnya. Maka beragama yang benar yang pertama adalah bagaimana kita meluruskan niat dan sekaligus diharap beribadah itu harapannya hanya ingin mendapatkan ridha Allah. Itu satu ya. Yang kedua, hunafa, unsur fisik. Mari kita mencontoh pola dan ibadah Nabi. Hunafa di sini adalah bagaimana kita
Tadi tentu banyak perbedaan. Ada perbedaan di kalangan para ulama. Maka mari kita mengambil yang paling diyakini kebenarannya dan kita mencontohnya. Ada yang urut, ada yang tidak urut. Tidak boleh saling menjalankan. Tetapi masing-masing kita mengambil kira-kira mana yang paling sesuai menurut saya berdasarkan dari. Ada yang kemudian lututnya dulu ketika akan sujud. Ada dua kemudian tangannya dulu. Itu masalah fikih. Ambil yang bagian ini kebenarannya dan paling sesuai sunnah Nabi menurut kita. Masing-masing tetapi jangan menjalankan orang lain ketika berbeda dengan kita. Jadi unsur fisik penting mencontoh pola Nabi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga juga penting disebut dengan proporsional, yuqimus shalah wa yutuz zakat. Allah menyebut secara umum berkaitan dengan ibadah lalu memberikan arahan salat dan zakat. Kenapa? Karena dia adalah paling utama. Jadi proporsional maksudnya adalah mengutamakan ibadah yang paling utama. Jangan sampai mendahulukan sunnah daripada wajib. Mendahulukan sunnah daripada wajib. Tarawih di malam hari, tidak puasa di siang hari. Dia suka bersedekah tetapi tidak berzakat. Zakat itu wajib bagi orang yang telah mencapai nisab dan telah mencapai haul untuk perdagangan. Tapi suka sedekah, sedekah yang wajib ditinggalkan. Jangan. Harus kita berzakat dulu, baru melakukan sedekah, baru benar. Sama seperti yang mulai dari jam 3 sampai jam 4 jalan subuh. Sebelum subuh tidur, bangun jam 7 baru sholat subuh. Nah, itu tidak proporsional namanya. Artinya sekali lagi bahwa dalam ibadah yang benar mendahulukan yang utama daripada yang biasa-biasa saja. Mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Mendahulukan yang sunnah daripada yang mubah. Begitu disebut dengan proporsional. Inilah 3 tanda beragama yang benar. 1, faktor hati, niat harus lurus. Yang kedua, faktor lahiriah, kita mencontoh pola ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabatnya. Yang ketiga, proporsional, mendahulukan yang utama daripada yang biasa-biasa, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, mendahulukan yang sunnah daripada yang mubah. Inilah makna firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Apa kemudian ciri-ciri bahwa kita telah beragama yang benar? Ada beberapa. 1, kita mari berusaha mengamalkan Islam secara menyeluruh. Kafah. Ya ayyuhalladzina amanu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, menyeluruh. Di masjid benar. Kemudian dia juga ketika berdagang mengamalkan Islam secara baik. Jangan bisa ya, di masjid sangat khusyuk, tetapi ketika berdagang itu kemudian menipu-nipu. Agak boleh, itu tidak kafah namanya. Di pasar jujur, di masjid jujur, di kantor jujur, dimanapun dia jujur. Kemudian dia tidak berbuat zalim kepada orang lain, dia tidak kemudian menanyai orang lain, tidak bergibah. Jadi memasuki Islam ini harus secara kafah. Jangan baik di sini tetapi buruk di sisi lain. Itu kemudian ciri dan bukti bahwa kita telah beragama dengan baik. Yang kedua, mari kita setiap amal harus dilandasi oleh ilmu. Setiap amal dilandasi oleh ilmu. Kenapa kita lakukan ini? Ini ilmunya. Kenapa kita beramal ini? Ini ilmunya. Masing-masing ada ilmunya. Jangan ikut-ikutan. Kalau kita belum yakin dengan ilmunya, maka mari kita belajar dulu sebelum kita beramal. Itulah sebabnya Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari bab pertama adalah al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum beramal. Jadi untuk menjadi orang beragama yang benar dan ciri-ciri tandanya adalah kita
itu menjadi orang yang dimurkai karena punya ilmu tanpa amal. Adapun orang-orang Nasrani wal sesat karena punya amal tanpa ilmu. Nah itu jadi dalam surat apa ya? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ahli tafsir menyebutkan kenapa Yahudi disebut dengan dimurkai, karena sudah punya bahannya, sudah punya ilmunya, cuma tidak diamalkan sesuai dengan ilmunya. Adapun orang Nasrani banyak amalnya tetapi tidak ada ilmunya, maka disebut dengan sesat. Untuk itu umat Islam agar tidak dimurkai dan tidak sesat, mari berilmu dan diamalkan, mari beramal tetapi ada landasan ilmunya. Perpaduan antara ilmu dan amal ini harus kita lakukannya. Yang ketiga, bahwa kita ini jangan sampai disebut apa? Bahasanya wasati, proporsional, tidak ekstrim dan tidak meremeh-remehkan. La ifrata wa la tafrit, tidak meremehkan tetapi tidak juga menjadi orang yang ekstrim. Ada juga kemudian dari orang-orang yang sangat ekstrim dalam ucapannya walaupun perbuatan bisa jadi lemah. Ada juga orang yang kemudian lemah tapi kemudian berlebihan. Jangan itu terjadi. Mari kita menjadi orang yang proporsional dan tidak boleh menjadi orang yang berlebihan. Adamu al-ifrat wa tafrit. Yang berikutnya adalah jangan sampai kita suka menyesatkan orang. Jangan sampai kita sudah mengkafirkan orang. Dalam surat ini jelas yang masuk kategori kafir itu yang pasti hanya 3 golongan. Jadi kita ini sesama Islam jangan saling mengkafirkan. Dalam ayat ini yang jelas-jelas kafir cuma 3. Satu, yaitu Yahudi, ahli kitab. Yahudi jelas kafir. Mengapa? Karena menurut Uzair sebagai Tuhan. Barang siapa yang meyakini selain Allah masih ada Tuhan, apalagi semua itu dari manusia, itu dianggap kafir. Yang kedua, orang Nasrani dalam pandangan Islam itu juga disebut dengan kafir. Mengapa? Oleh karena menyebut Yesus sebagai Tuhan. Allah sudah sebutkan dalam surat Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masiih ibnu Maryam. Sungguh kafir kepada Allah orang yang mengatakan bahwa Isa putra Maryam adalah Tuhan. Jelas mereka mengatakan Yesus adalah Tuhan, maka di situ dalam konsep Islam disebut sebagai orang kafir. Itu punya kitab, ahli kitab sebelumnya. Yahudi punya Taurat, Nasrani punya Injil. Yang ketiga adalah orang musyrik. Wal musyrikin, orang-orang musyrik adalah tidak punya kitab dari langit dan kemudian beribadah juga, tetapi menyembahnya kepada selain Allah. Penyembah kuburan, penyembah matahari, penyembah bintang, penyembah pohon, penyembah batuan. Itu semua masuk dalam kategori orang musyrik. Mungkin kalau kita ada agama tertentu yang memang beribadah di tempat patung, beribadah itu masuk kategori musyrik. Dalam pandangan Islam termasuk bagian dari orang kafir berdasarkan firman Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, bahwa tidaklah orang kafir akan berhenti dari agamanya. Siapa orang kafir? Min ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Adapun kita ini yang masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu insya Allah tidak termasuk orang kafir dan jangan dikafirkan. Ada lagi manusia lain, orang munafik saja yang menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran, tidak boleh disebut kafir. Tidak boleh beritahu kafir, kamu wajib mundur, sehingga kata Umar, wahai Rasulullah, boleh saya menebas leher orang-orang munafik? Sudah jelas ya, orang munafik. Jangan akan membuat fitnah bahwa umat Islam membunuh sesama muslim. Nah, itu jadi kita sampai orang munafik saja, padahal secara kualifikasi sama. Orang munafik dengan kafir itu sama, 11-12. Mana dalilnya? Disebutkan dalam surat At-Taubah, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kufar nar jahannam. Allah sediakan baik itu laki-laki, munafik laki-laki, munafik perempuan, dan orang kafir. Disamakan munafik dengan kafir, semuanya akan ditempatkan dalam
disebut dengan takfiri. Wah, bahaya. Untuk itu jangan suka mengkafirkan, jangan suka memeriahkan, dan jangan suka kemudian mengatakan ini ahli sesat, ini adalah orang yang jauh pembohongi agama. Itu cara bagaimana tanda-tanda bahwa kita telah beragama yang benar. Tadi bahwa kita harus kafah masuk Islam secara kafah. Yang kedua, mari kita proporsional, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, dan mari kita kemudian disebut sebagai orang yang bagaimana supaya kita ini pun memiliki ilmu dan amal, ilmu dan amal. Nah, selanjutnya posisi kita dalam beragama ini, mari kita semua berpegang teguh kepada Al-Quran. Tidak boleh kita kemudian kemana-mana. Kemudian juga mari berlomba dalam kebaikan. Jangan sampai mengandalkan kepada orang lain. Kita masing-masing bertanggung jawab untuk beramal. Jangan juga mengharapkan nanti kalau saya sudah meninggal dunia baru mereka akan yasin, baru mereka akan Fatihah, nambah-nambah amal. Biarkan diri kita menyiapkan masing-masing amal untuk di kuburan dan di akhir. Mengandalkan orang lain tidak bisa. Harus kita betul-betul lapangan untuk terus bertanahus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita ingin selamat di akhirat, mari kita biarkan perlombaan dalam amal. Ada pembangun musik terdepan, ada sejumlah itu sedekah Jumat berkah kita di depan. Kemudian apa saja ada lapangan amal terdepan dalam beramal. Insya Allah itu bagian dari kata muslim amal, berlomba-lomba dalam amal. Daripada menyalahkan orang, ini sesat, ini kafir, ini kemudian ahli bid'ah, lebih baik kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah ketika tadi ikhlas karena Allah, benar mengikuti pola Nabi, proporsional, maka amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin terakhir dalam surat ini, pada akhirnya kita semua akan menghadap kepada Allah di akhirat kelak, dan di akhirat itu cuma dua tempat, cuma ada neraka, ada surga. Di dunia bisa jadi kita kemudian masih bisa ditolong oleh orang lain karena tetangga kita baik, keluarga kita banyak, tetapi di akhirat masing-masing kita bertanggung jawab atas perbuatan kita, atas apa yang kita lakukan. Kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah secara pribadi. Untuk itu Allah sebutkan tempat di akhirat yang pertama adalah innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidin. Sesungguhnya orang-orang kafir yang terdiri dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik semuanya akan ditempatkan dalam neraka jahanam. Coba, walaupun mereka berjuang di dunia dengan versinya, orang Nasrani banyak beramal dengan versinya, orang musyrik banyak beribadah menyembah selain Allah, semuanya akan masuk ke dalam neraka jahanam, bukan sehari dua hari, khalidina fiha, kekal di dalamnya, tidak ada akhir lagi, disiksa, tidak ada tempat beristirahat. Makanya jangan seperti seorang artis yang mengatakan aku mendambakan masuk neraka karena bisa bertemu dengan artis di sana, bisa bernyanyi bersama, bisa berjoget bersama. Itu banyak dunia, versi dunia bisa sama-sama. Tapi kalau neraka mana sempat baik kita dimakan terus. Dan pembakaran itu tidak main-main. Api neraka itu sudah dimasukkan ke dalam air, tinggal kemudian asap-asap itu yang kita pakai di dunia. Adapun yang api asli sudah hitam, sudah merah, hitam lagi saking panasnya, dan akan ditempatkan di dasar neraka. Wajah billahi billahi. Maka lebih baik kita berjuang di dunia agar di akhirat tidak melalui proses neraka, langsung masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, ulaika hum syarrul bariyah, orang yang tidak beriman itulah makhluk paling buruk. Jadi kalau tidak beriman disebut sebagai makhluk paling buruk di antara sekian banyak makhluk Allah. Adapun orang beriman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang-orang beriman dan beramal saleh. Jangan lupa teman-teman, iman, amal saleh.
Jadi imannya dibuktikan dengan amal. Jangan mengaku-ngaku beriman, tidak ada amalnya, nggak bisa. Saya juga beriman, nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Bagaimana sebut sholat beriman? Harus dibuktikan. Iman saya harus ada amal soleh. Tetapi jangan lupa amal soleh landasannya iman. Jangan juga banyak amalnya landasannya apa? Iman atau bukan iman? Maka yang dipadukan antara iman dan amal soleh itu yang disebut dengan khairul bariyah, makhluk paling baik. Apa alasannya? Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu ulaika apa? Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Bahwa mereka berharap mendapatkan balasan surga adil, mereka tetap di dalamnya, di dalamnya ada air yang mengalir selama-lamanya, dan itulah apa Allah ridho kepadanya, dan mereka pun ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di samping kita mendapatkan nikmat paling abadi, sekaligus bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah senang kepada kita. Bisa dibayangkan teman-teman, masuk istana, mendapatkan makanan paling enak, mendapatkan wanita-wanita cantik sebagai pelayannya, dan juga ada presiden senyum. Senyum melihat kita, silakan. Waduh, senangnya minta ampun. Begitulah di surga kelak, mendapatkan bidadari, makanannya paling enak, bahkan apa yang kita ingin juga diberikan oleh Allah, sekaligus kita bisa bertemu dengan Allah, dan Allah sangat cinta dan senang kepada kita. Syaratnya apa? Iman dan amal saleh. Maka di dunia ini jangan pernah berhenti beramal, jangan pernah berhenti bertanahus bergombolong dalam kebaikan agar kita mendapatkan surga abadi di Allah. Inilah 4 poin yang saya sampaikan dalam surat Al-Bayyinah. 1. Rasul tidak menanti kehadirannya karena sudah termaktub dalam kitab Taurat, kitab Injil. Maka mereka nantikan walaupun kemudian tidak diikuti oleh kita, karena dengki kepada Rasulullah SAW bukan berasal dari kalangan mereka, tetapi justru dari Arab. Bahwa Rasulullah SAW membaca kitab yang disebutkan. Yang kedua, ahli kitab berpecah belah setelah datang Rasul kepada mereka, berpecah belah menjadi 71, 72, bahkan umat Islam menjadi 73 firqah. Yang ketiga, beragama yang benar itu ada 3 tanda dan cirinya. 1 adalah bahwa niatnya harus baik kepada Allah. Yang kedua, bahwa dia harus mengikuti pola Nabi, mencontoh Nabi dalam ibadahnya. Yang ketiga, proporsional, mendahulukan yang utama, mendahulukan yang wajib daripada sunnah, mendahulukan yang sunnah daripada yang ubah-ubah. Apakah kalau kita sudah beragama yang benar, kita harus kafah mengamalkan Islam secara menyeluruh. Yang kedua, kita tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, dan terus kita menuntut ilmu untuk beramal. Amal harus berdasar dengan ilmu, dan mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan sehingga kita kemudian mendapatkan pahala terbesar. Yang keempat, di akhirat itu cuma ada 2 balasan, surga atau neraka. Surga bagi orang beriman dan beramal soleh, adapun neraka disiapkan bagi kita yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan surat ini, mari kita yakin terus berlomba dalam kebaikan. Jangan pernah berhenti terus beramal, tetap memperhatikan landasannya dari hadis dan sunnah, supaya seluruh amal kita landasannya ada ilmunya sebelum kita beramal. Semoga Allah memberkati kita, dan semoga Allah memberikan kesehatan selalu kepada kita, husnul khotimah, dan semoga kita bisa bertemu kembali di surga Allah di akhirat kelak insyaallah. Jangan lupa hari ini ada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-60. Ikut upacara saya nanti jam 7 Quran upacara insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.